Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasanah Natiko dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah interaksi, sebuah proses interaksi dengan orang lain. Lalu kemudian kata bebas itu dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan norma norma masyarakat dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu dapat diartikan sebagai bebas. Maka pergaulan bebas itu dapat dimaknai sebagai sebuah interaksi dengan orang lain yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan norma masyarakat yang ada. Lalu kemudian, apa saja sih faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu? Faktor yang pertama yaitu dari lingkungan dan teman. Lalu yang kedua dari media sosial dan teknologi. Kenapa teman dan lingkungan itu dapat menjadi faktor seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Nah, di sini secara logika, manusia itu merupakan makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, yang selalu membutuhkan orang lain, yang hidup di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian jika lingkungan masyarakat yang seseorang itu tinggali merupakan lingkungan yang sehat, yang harmonis, yang baik, maka seseorang tersebut akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tidak neko-neko. Kemudian sebaliknya, ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang toksik, yang tidak baik, yang selalu melanggar norma-norma masyarakat yang ada, maka kemungkinan besar seseorang tersebut akan tumbuh menjadi seorang yang tidak baik, yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena seseorang cenderung mengikuti, mencontoh sesuatu yang ada di masyarakat sekitar dan yang ada ketika seseorang tersebut berteman. Misalnya seorang anak mencontoh temannya. Nah, begitu. Maka seseorang bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena lingkungan dan teman. Kemudian selanjutnya, pengaruh dari media sosial dan teknologi. Sekarang itu manusia tidak bisa dipisahkan dari yang namanya media sosial dan teknologi. 24/7 manusia selalu menggunakan media sosial dan teknologi. Ketika seseorang selama 1 hari penuh tidak membuka media sosial atau membuka media sosial tersebut, maka seseorang itu akan merasa kurang wawasannya kurang, ketinggalan zaman, karena tidak mengetahui berita update yang ada di hari tersebut. Nah, karena pada saat ini manusia sudah selalu menggunakan media sosial, maka mudah sekali seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena media sosial dan teknologi. Jika seseorang tersebut tidak dibentengi dengan pendirian yang kuat, dan misalnya anak-anak tidak diawasi oleh orang tua ketika menggunakan media sosial dan teknologi, begitu. Nah, dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di atas tadi, kemudian menimbulkan dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh seseorang ketika terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, ada 3 poin dampak negatif dari pergaulan bebas. Poin pertama yaitu dampaknya di kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, dampaknya di kehidupan sosial seseorang tersebut. Yang ketiga, ada dampaknya di pendidikan dan karir. Ya, mari kita jelaskan satu persatu. Di poin pertama, dampak di kesehatan fisik dan mental. Nah, dampaknya apa saja? Dampaknya itu seseorang bisa saja terkena penyakit
Seseorang bisa saja terkena penyakit menular seksual karena pergaulan bebas tersebut. Nah, yang kedua ada seseorang tersebut bisa saja terkena gangguan kesehatan mental, seperti contohnya depresi dan kecemasan yang sangat berlebihan. Kemudian, yang ketiga yaitu penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Nah, dampak dari penyalahgunaan narkoba dan alkohol ini berdampak pada organ dalam tubuh. Contohnya yaitu berdampak pada hati dan otak. Contohnya. Nah, kemudian narkoba dan alkohol ini juga menyebabkan kecanduan yang jika itu dikonsumsi maka akan menimbulkan efek kecanduan yang ingin terus mengonsumsinya secara terus-menerus gitu. Kemudian poin yang kedua yaitu dampak negatif pergaulan bebas pada kehidupan sosial seseorang tersebut. Nah, yang pertama ada penurunan kualitas hubungan dengan keluarga. Kemudian yang kedua ada kehilangan rasa hormat atau rasa dihormati dari lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Ketiga, terlibat dalam kegiatan kriminal yang bisa saja dapat menyebabkan seseorang tersebut dipidana. Kemudian yang terakhir ada dampak negatif pergaulan bebas di pendidikan dan karir. Nah, itu seseorang bisa saja mengalami penurunan prestasi akademik karena pergaulan bebas tersebut. Yang kedua ada seseorang bisa saja merasa kesulitan dalam meraih cita-cita dan tujuan hidup yang sebelumnya sudah dirancang dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas ini sangat memberikan banyak sekali dampak negatif bagi seseorang yang terjerumus ke dalamnya. Dengan hal itu, ketika seseorang yang sudah memahami bahaya dan cara pencegahannya, cara menghindarinya, maka diharapkan seseorang baik itu remaja atau orang dewasa dapat menjalani kehidupannya lebih baik dan lebih produktif begitu. Oke, jadi materi yang sudah saya sampaikan hari ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan bagi seseorang dimanapun itu berada agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam hidup mereka dan agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak tutur kata yang kurang berkenan, bila banyak salah-salah kata atau bila banyak kekeliruan dalam menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejatinya saya juga masih dalam proses belajar. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.